Halo. Silakan lihat grafik SPY 1 menit. Gerakan harga yang naik turun sebenarnya mirip dengan cara cahaya bergerak dan dapat dihitung secara matematis. Kursus ini hari ini akan membahas mengapa fisikawan terus-menerus pergi ke Wall Street. Artinya, ada hubungan antara hukum alam dan gerakan pasar. Kami akan belajar 3 hal. Pertama, langkah acak harga, yaitu rantai acak. Kedua, integral path yang mencari semua jalur dan hipotesis pasar efektif. Ketiga, delta hedging Black-Scholes dan paradoks pasar yang menghilangkan pola saat ditemukan. Namun, perlu diingat bahwa kursus ini hari ini hanya membahas cara memahami pasar sebagai probabilitas, bukan sebagai cara untuk memprediksi hasil yang pasti. Harap Anda memahami hal ini sebelum melanjutkan. Baskerville dan Einstein, penemuan acak. Matematikawan Prancis Louis Baskerville dalam tesisnya menganggap harga sebagai rantai acak, yaitu gerakan harga yang tidak dapat diprediksi. Tujuan adalah untuk menemukan harga yang adil untuk opsi. Tidak lama setelah itu, Einstein menemukan hukum gerakan partikel yang mirip dengan teori Baskerville. Ia menjelaskan gerakan partikel sebagai hasil dari pergerakan acak partikel. Dua orang ilmuwan ini, meskipun memiliki tujuan yang berbeda, menggunakan teori yang sama untuk menjelaskan fenomena alam. Teori ini juga digunakan untuk menjelaskan gerakan harga pasar. Artinya, pasar dan alam memiliki hubungan yang sangat erat. Hipotesis pasar efektif, Galton-Board yang menunjukkan paradoks. Hipotesis pasar efektif menyatakan bahwa semua informasi telah terintegrasi ke dalam harga, sehingga harga tidak dapat diprediksi dengan pasti. Galton-Board adalah sebuah eksperimen yang menunjukkan paradoks ini. Ketika bola dilempar ke dalam sebuah wadah yang berlubang, bola dapat jatuh ke arah mana saja. Namun, jika kita melempar banyak bola, maka hasilnya akan menunjukkan distribusi normal yang halus. Meskipun setiap bola tidak dapat diprediksi, namun hasilnya dapat diprediksi. Jadi, tidak ada hubungan antara kemampuan memprediksi harga individu dan hasilnya. Harga individu tidak dapat diprediksi, namun hasilnya dapat diprediksi. Hipotesis pasar efektif tidak berarti bahwa pasar tidak memiliki struktur. Pasar memiliki struktur yang dapat dilihat dari distribusi harga. Sekarang, mari kita lihat grafik Apple 1 menit. Harga dapat bergerak kemana saja, namun kita dapat menggunakan teori integral path untuk menjelaskan gerakan harga ini. Teori ini menyatakan bahwa cahaya dapat mencari semua jalur secara bersamaan. Artinya, cahaya tidak hanya bergerak ke satu jalur, namun dapat bergerak ke semua jalur. Eksperimen 2 slit menunjukkan bahwa jika kita meningkatkan jumlah lubang, maka hasilnya akan menunjukkan semua jalur yang ada. Setiap jalur memiliki fase yang berbeda, sehingga hasilnya dapat dihitung dengan menggunakan teori integral path. Dengan demikian, harga dapat dihitung sebagai hasil dari semua jalur yang ada. Sekarang, mari kita lihat grafik SPY 1 menit. Teori integral path menunjukkan bahwa cahaya dapat mencari semua jalur secara bersamaan. Namun, jika kita menghitung fase setiap jalur, maka hasilnya akan menunjukkan bahwa sebagian besar polanya hilang. Hanya jalur-jalur yang memiliki fase yang sama yang akan tetap ada. Artinya, harga dapat dihitung sebagai hasil dari jalur-jalur yang memiliki fase yang sama.
Di pasar saham IDX, hal yang sama juga terjadi. Seseorang menemukan pola statistik yang kemudian menjadi target untuk perdagangan arbitrase, dan perdagangan itu sendiri yang mempengaruhi harga, sehingga pola tersebut secara perlahan-lahan hilang. Bahkan, area yang tampaknya berulang-ulang seperti pola juga, beberapa bulan kemudian tidak lagi dapat diulang. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati terhadap kepercayaan yang berlebihan terhadap pola. Perhatikan chart Apple. Harga naik secara signifikan dalam jangka panjang, tetapi juga ada beberapa kali koreksi yang dalam. Salah satu cara untuk menghadapi risiko di atas adalah dari formula harga opsi yang dikembangkan oleh Black-Scholes-Merton pada tahun 1973. Ide utama adalah delta hedging. Dengan mencampurkan opsi dan aset dasar secara tepat, kita dapat menciptakan portofolio yang tidak memiliki risiko, karena risiko yang timbul dari kenaikan atau penurunan harga dapat saling menyeimbangkan. Dapat dibandingkan dengan mencoba untuk menjaga jalur portofolio menjadi sejajar dan stabil, tidak peduli bagaimana harga bergerak. Setelah formula ini dikembangkan, pasar derivatif mulai berkembang luas dan menjadi salah satu komponen utama dari sistem keuangan modern. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Hedging bukanlah cara untuk menghilangkan risiko, melainkan mengalihkan risiko ke orang lain dan menyebarluaskannya ke pasar secara keseluruhan. Jika kita kehilangan keseimbangan ini, maka hedging itu sendiri dapat menjadi risiko baru. Terakhir, kita lihat chart SPY. Dari jangka panjang, tampaknya ada pola yang konsisten di pasar. Oleh karena itu, kita akan membahas salah satu contoh sejarah yang paling terkenal. Contoh ini adalah Renaissance Technology Medallion Fund milik Jim Simons, yang dikatakan telah mengalahkan pasar rata-rata selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 1988. Saya tidak akan membahas detail angka, karena sumbernya berbeda-beda dan tidak dapat diulang. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tidak ada jalan mudah untuk menghasilkan keuntungan di pasar saham. Ketika kita menemukan pola statistik di pasar dan menggunakan informasi itu untuk melakukan perdagangan, maka perdagangan itu sendiri yang akan mempengaruhi harga dan membuat pola itu hilang. Ini adalah paradoks yang menunjukkan bahwa pasar adalah sistem yang efisien dan dapat menyeimbangkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus meninggalkan kepercayaan yang berlebihan terhadap formula tertentu dan melihat pasar sebagai distribusi probabilitas, serta menghadapi risiko dengan cara yang bijak. Ini adalah cara yang sebenarnya untuk menjadi sukses di pasar saham.